dapat harga jualnya. Konsepnya sama seperti timbangan yang tadi aku bilang. Berarti kita perlu mengalihkan supaya apa? Supaya ini itu menjadi satu. Berarti harus dikalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kemana, 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 ku harus mencari si Alda ya. Jadi kita tahu teman-teman, Victory Alda Setiawan, a.k.a. Ki Amat ya, Ki Amat. Ini sudah menghilang sejak kemarin teman-teman. Sudah menghilang dari peredaran sejak kemarin, di mana Ki Amat ini sedang dalam posisi galau ya, galau sekali gitu. Sedang dalam posisi makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping tentunya. Kita tahu bahwa Ki Amat ya, yang selama ini berpikir bahwa tidak mungkin dia bisa ditemukan, tidak mungkin dia bisa dilaporkan. Ternyata sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ya. Jadi memang Ki Amat ya, kasihan saya lihat Anda ini. Masih muda, masih produktif, tapi kok ginilah kelakuannya. Padahal kalau kita lihat, dia punya pekerjaan yang lumayan, walaupun hanya sebagai guru, ya, guru di sekolah. Tapi kan lumayan. Masa seorang guru perbuatannya, etikanya, akhlaknya seperti ini? Ini mencoreng profesi guru ini ya. Tindakan yang dilakukan oleh Victory Alda ini jelas-jelas sudah mencoreng reputasi seorang guru. Padahal kita tahu, guru ini adalah sebuah pilar ya, sebuah benteng dari moral. Ini malah gurunya mengajarkan, menghujat, mengajarkan sesuatu yang nggak benar. Ini gimana sih? Ya, di sini saya ingin menginfokan aja teman-teman bahwa Ki Amat sudah hilang dari kemarin saat dia tahu bahwa data dirinya sudah terbongkar melalui Kendi Susanto. Jadi percakapan terjadi di grup internal mereka yang tentu saja tidak boleh saya publik ya, karena itu data internal, kita tidak boleh membuka data individual orang, karena itu melanggar undang-undang. Tetapi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa terjadi kepanikan, terjadi chaos di organisasi penghujat ini. Semua pada keluar, semua pada left group. Bahkan ada di antara mereka yang sudah memusnahkan SIM card mereka, memusnahkan nomor mereka, dengan harapan tidak terlacak. Tetapi sayang disayang ya, ini udah zaman teknologi teman-teman. Ya, 4.0, nggak bisa lagi Anda kabur hanya dengan memusnahkan SIM card. Hanya orang bodoh yang berpikir dengan musnahnya SIM card maka kamu akan aman. Tidak segampang itu teman-teman ya. Tidak segampang itu Ki Amat atau Ferguson ya. Ferguson. Anda bisa selamat kalau Anda operasi wajah. Ya, operasi wajah, operasi kelamin kalau perlu ya, supaya Anda selamat. Atau Anda tiru senior Anda, Pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim, kabur ke luar negeri. Atau Paul Jang. Kalau nggak berat teman-teman, berat ya. Apalagi untuk Victory Alda Setiawan, ini data Anda sudah masuk daftar cekal, sudah tidak bisa ke luar negeri. Jadi harapan satu-satunya ya operasi plastik, operasi kelamin, sembunyi di Indonesia. Kan seperti itu. Kalau perlu hindari kota-kota besar. Kalau perlu ya di kamar aja lah. Jadi Anda menghabiskan sisa waktu Anda dengan hanya di dalam kamar. Itu sih saran ya. Terus yang namanya HP jangan dipakai lagi. Apalagi kalau sampai masuk ke TikTok, jangan.
putuskan akses dengan dunia. Anda di dalam kamar saja, ya, makan di situ, semua di situ, itu mungkin, ya, mungkin aman untuk Anda. Tapi selama Anda mengakses yang namanya HP, terus juga berkomunikasi dengan orang, maka kemungkinan untuk ditangkui sangat besar. Ya, kemungkinan untuk ditangkui pasti sangat besar. Apalagi kita tahu tembok aja sekarang bisa bicara. Ya, tembok aja bisa bicara. Kita ambil contoh. Siapa yang menyangka bahwa yang akan mengkibusin mereka itu dari internal mereka sendiri? Ya, seorang Kendi Susanto ternyata bisa mengkibuskan teman-teman Polycardusnya. Nggak ada yang nyangka kan? Ya, nggak ada yang nyangka. Jadi di sini saya akan tampilkan ya, bahwa sudah hilang dari kemarin Polycardus akut, jagoan, Laskar Polycardus. Ya, ini jagoannya hilang teman-teman. 2 hari yang lalu video terakhir, terus kemarin saat dia mau live, saat dia mau buat live YouTube, dia sudah dapat kabar bahwa dia sudah terbongkar. Ini membuat dia batal kemarin live, dan sampai hari ini ya nggak live lagi. Ya, kasihan Ki Ahmad ini ya. Bahkan sekarang sudah beredar hashtag Save Ki Ahmad. Keren ya. Jadi di komal-komal Polycardus itu sekarang sedang menggaungkan Save Ki Ahmad. Ya. Jadi Ki Ahmad ini butuh ditolong teman-teman. Butuh untuk ditolong. Bahkan donasi sudah mulai digalang ya. Jadi sudah mulai ada beberapa orang yang melakukan penggalangan dana untuk Ki Ahmad. Ya, kita tahu memang itulah yang bisa mereka lakukan. Apalagi Ki Ahmad ini kan perlu operasi plastik, perlu operasi wajah. Jadi tentu saja butuh duit yang banyak. Kalau untuk hal ini saya dukung. Ya, untuk hal ini saya dukung teman-teman Kristen, teman-teman Laskar Polycardus, teman-teman munafikun ya, untuk menggalang dana buat si Ki Ahmad ini. Ya, kalau itu saya dukung lah ya. Saya dukung. Bahkan kalian bisa lihat, bagi teman-teman yang belum nonton silakan ditonton. Ini tadi saya sudah tampilkan di Pakar Debat Lintas Agama ya. Pakar Debat Lintas Agama, di mana mereka sudah menyerukan Save Ki Ahmad. Ya, jadi Polycardus, Laskar Polycardus sekarang sedang menggalang dana untuk menolong Ki Ahmad. Ya, mereka pikir dengan uang semua bisa dibereskan. Ya, mereka pikir uang bisa membereskan segalanya. Memalukan ya. Kalian kira uang kalian tuh udah hebat kali. Saya kadang-kadang bingung lihat Polycardus ini. Mereka selalu berpikir semua bisa diselesaikan dengan uang. Contoh Wak Donat. Dia pikir dengan keluarkan uang banyak. Dia pikir dengan uang donaturnya itu bisa mencelakai saya. Udah saya bilang, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Ya, mau kamu berdoa sama iblis bapakmu, mau kamu gunakan uang berapa banyak pun, nggak akan bisa. Karena apa? Semua atas izin Allah. Ya, begitu juga dengan si Ki Ahmad ini. Kenapa dia bisa terbongkar? Ya atas izin Allah. Semua itu atas izin Allah. Ya. Dia sudah menyembunyikan sekian lama. Rupanya gagal. Begitu juga dengan Ferguson. Selama ini kan Ferguson tuh pikir dia lompat sana, lompat sini aman. Menghujat, kabur. Ya. Dia pikir, wah polisi nggak mungkin lah bisa nemukan dia. Kabur sana, kabur sini kan. Tapi kalau Allah sudah bilang ini harus di stop, hujatan para Polycardus sudah saatnya di stop, maka akan di stop. Ya. Kalau kami ini kan cuma mengikuti apa kehendak Allah. Ya. Allah tuntun kita kemana, ya udah kita ke situ. Kita hanya mengikuti jalan yang dibukakan oleh Allah. Nggak sanggup kalau kita yang buka sendiri, teman-teman. Ya. Ini atas izin Allah lah. Ki Ahmad, Ferguson, terbongkar. Jadi siap-siaplah Ki Ahmad ya. Saran saya, ya galanglah dana sebanyak mungkin. Mumpung teman-teman Anda
laskar-laskar Polycarpus itu masih semangat. Takutnya nanti kalau sudah banyak yang sekaligus masuk, uangnya kan jadi pecah. Nanti besok donasi untuk Uti, donasi untuk Candy, donasi untuk CP, donasi untuk Kiamat, donasi untuk Ferguson. Maka Laskar Polycarpus bingung gitu kan, loh ini banyak kali yang mau dikasih, yang mana? Ya, kami memang ajaran kasih, tapi kalau kasih semua dari mana uangnya kan gitu. Kalau sekarang mungkin dia mau ngasih 100.000, semua kasih kamu. Ada yang mau ngasih 2 juta, semua kasih kamu. Tapi kalau besok sudah ada 5-6 orang yang masuk, uangnya akan pecah-pecah. Maka yang kamu dapatkan akan lebih sedikit, kan begitu. Jadi mumpung masih fresh, ya galanglah dana sebanyak mungkin Kiamat. Ini saran dari saya, ya, sebagai pengamat yang sudah sering melihat sepak terjang Polycarpus. Jadi mumpung yang lain belum ada ya, belum ada save Ferguson, belum ada save CP, ya, belum ada save Raja Debat gitu kan. Mending Anda duluan gitu kan. Karena dalam 2 kali 24 jam nampaknya ini ya, kalau Anda tidak bergerak dari lokasi Anda, ya gawat sih. Ini saran dari saya. Ya, biasanya waktunya itu 2 kali 24 jam. Biasanya 2 kali 24 jam udah ketahuan hasilnya. Ya, ketahuan hasilnya positif atau tidak. Gitu kan, uji lab. Jadi, ya kita lihatlah. Dan di sini saya ingin kasih lihat juga ya, satu data yang cukup mengejutkan ya. Kalau ini data-data tipis-tipis lah kita bilang ya, data tipis-tipis nih. Ada seorang yang bernama Victory Alda Setiawan, yang ternyata tamatan dari Universitas Langlang Buana yang ada di Bandung ya, ada di Bandung, dan dia ini adalah pindahan dari UPH, ya pindahan dari UPH. Jadi sebelumnya dia kuliah di Universitas Pelita Harapan, karena masalah uang kuliah yang mahal di sana, terpaksa dia pindah ke Langlang Buana. Ini nomor induk mahasiswa. Semester awalnya itu waktu ganjil 2019, dan status saat ini sudah tamat. Keren ya, sudah tamat teman-teman, sudah lulus dengan nomor ijazah ini ya, dan jenis kelamin laki-laki. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Bang ini kelaminnya apa gitu kan, apakah seperti Elia gitu? Oh enggak, ya ternyata sama lah ya, Elia juga laki-laki, sorry ya, jadi sama dengan Elia, sama-sama laki-laki kok. Ya, sama-sama laki-laki. Elia juga laki-laki, yang ini juga laki-laki. Tapi ya punya kemiripan, yaitu rambutnya agak-agak gimana gitu kan. Rambutnya agak-agak cewek lah gitu. Ya, agak-agak cewek gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Terus dia ini umur berapa gitu ya. Dia ini umur berapa. Nah, jadi kalau kalian tanya dia ini umur berapa, dia ini tamatan 2016. Kira-kira kalau orang tamat 2016, umur berapa? Ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi, kalau kita bilang kelahiran tahun 2000, artinya sekarang 23 tahun ya, udah mau 24. Jadi sudah mau 24 tahun, umurnya sudah mau 24 tahun, masih bocil juga lah 24 tahun ya. Dan masih lebih muda daripada teman kita satu lagi, yaitu Elia Miron ya. Kalau Elia Miron sudah 29, nah ini masih 24 tahun ini. Tahun 2024 akan jadi 24 tahun. Artinya masih lebih mudah jauh, tapi hujatannya mantap ya. Dalam menghujat Islam mantap ini. Ini kalau dibiarkan 5-6 tahun lagi, bisa ngalahin Saifuddin. Orang seperti Kiamat, itu kalau dibiarkan, itu akan menjadi penghujat besar. Bahkan mungkin bisa ngalahin Paul Jang. Ya, bisa jadi ngalahin Paul Jang. Dan seperti itu. Mari kita lihatlah bagaimana hujatan-hujatan dia ya. Sedikit review tipis-tipis kita bilang ya. Jadi datanya semua sudah lengkap. Tapi karena kita tidak boleh buka data orang, ya nantilah tunggu pihak penegak hukum yang publish semua ya.
biarkan penegak hukum yang publish, kalau kita keep silent dulu lah, diam-diam. Karena kita bukan kayak Polikarpus gitu. Apa-apa dikontenin ya. Enggak, kita cuman kasih tahu, kasih saran. Kalau saya kan cuman kasih saran nih, supaya dia bisa mengambil action dan tindakan. Keren ya, sekali live 9 jam lebih. Isi kontennya pengikut Nabi Muhammad itu pedofil dan sebagainya ya. Coba kau pakai kalkulator sekarang, setengah bagi 1/8, 1/4 tadi itu dibahas dulu. Lanjut lagi. ya, kan? Kau kayak begitu, kau mau bilang IQ-nya di atas saya. Kau jurusan apa sih, Dek? Kau kuliah nggak? Aduh, kita mau bahas cerita kok, bahas apa nih sekarang? Kamu punya kemampuan nggak? Ini udah ngeles. Coba. Makanya kalau mentalmu masih tempe, jangan kau songong di sini, deh. Biasakan jadi Islam yang tahu diri. Coba kamu apa? Biasakan jadi Islam yang tahu diri. Rumus gaya. Tapi Coba magis itu Rumus. Coba. Saya orang matematika. Coba Saya rumus bukan gaya. Tapi coba rumus gaya, Bang. Ngobrol aja nih sama orang bodoh nih. Jangan seperti itu. Kamu pas diuji kamu nggak akan mau juga. Tapi nguji orang kamu hebat. Oke. Udah dapat Saya belum? rumus daya. Udah Daya itu kan W dikali FIT. Udah googling itu udah. Fit. Enggak serius. Saya benar, saya enggak bohong. Saya enggak berani serius. Tahu langsung Serius jawab. ini. Iya, Saya langsung jawab dia tadi itu. Orang terbuka kayak gini mana bisa dipegang semuanya. Saya serius, saya enggak browsing. Diganti. Saya enggak browsing. Oke, saya bukakan Yang gak usah repot. riwayatnya nih. Di luar Saya pembahasan bukakan kita. langsung riwayatnya. Saya bukakan riwayat nih. biarkan aja Yang bodoh nih. Saya bukakan riwayatnya. Saya nggak browsing. Saya nggak ada browsing dari tadi. Lanjut. Ini riwayatnya. Udah. Pendusta Gimana? Saya nginget daya W. Soalnya saya rumah matematika. Bang gini bang, saya mundur bang. Moderator, Teman-teman sudah dengar ya. Jadi dia ini ahli matematika. Teman-teman ya. Luar biasa. Jadi memang ada program studi matematika ya. Saya baru tahu. Ya, jadi kita lihat dulu. Wah, memang tamatan matematika kok. Ini waktu Pelita Harapan. Ya, waktu Pelita Harapan masuk semester awalnya 2016 dan waktu itu peserta didik baru, bukan pindahan ya, didik baru, status dikeluarkan. Wow, dikeluarkan ya, nomor induk mahasiswa ini pendidikan matematika. Wow, keren ya, keren. Jadi ya maklum lah kalau jago matematika, karena memang spesialisnya matematika. Ya, spesialisnya memang di bagian matematika. Cuman sayangnya 1 tambah 1 tambah 1 bingung gitu kan. Bingung, padahal itu paling dasar. Dan dia selalu membanggakan kemampuan dia dalam matematika. Dan itu memang sangat sering ya. Kalau kiamat selalu bilang, yuk kita tes matematika kita gitu kan. Saya bingung gitu, apa hubungan diskusi lintas iman dengan matematika? Oh, rupanya karena dia spesialisnya di bagian itu, jadi itulah yang dia tonjolkan. Ya, dia tonjolkan seperti itu. Oke lah, coba kita dengar dulu lah kalau dia ngajarin matematika gimana ya. Dapat harga jualnya. Konsepnya sama seperti timbangan yang tadi aku bilang. Berarti kita perlu mengalihkan supaya apa? Supaya ini itu menjadi satu. Berarti harus dikalikan atau harus dibagi dengan bilangan ini sendiri gitu. Atau kita bagi, yang ini juga kita bagi, yaitu ini dibagi 0,8 dikali 0,65, yang ini juga kita bagi 0,8 dikali 0,65. Setuju nggak? Seperti timbangan. Itu kalau ngajar matematika, teman-teman. Terus kalau nyanyi gimana gitu kan? Nah, ini kan enak juga nih. Kalau nyanyi gimana? Yaudah kita coba dengar dulu ya. Bagaimana nyanyian dia.
Keren teman-teman rupanya ya. Keren ini, ada bakat ini sebenarnya. Anak yang seperti ini kok bisa lah jadi penghujat ya. Sedih kita lihatnya teman-teman. Kok bisa seperti ini? Bukannya fokus saja jadi gitaris kayak, atau mungkin jadi pesulap kayak Joe Sandi ya. Joe Sandi itu pesulap itu yang The Master ya. Itu aslinya ahli matematika. Aslinya dia tuh pakar matematika baru jadi pesulap. Nah itulah dia kan sulapnya matematika tuh, Joe Sandi, Master Joe Sandi. Nah, mending dia jadi seperti itu. Ya, dia buat TikToknya seperti itu kan, kalau orang tanya gitu. Dapat koin juga. Tapi memang kalah sama penghujat. Kalau menghujat bayarannya ngeri ya, ngeri. Ya, tapi resikonya kan juga tahu sendiri. Jadi kenapalah memilih jalan seperti ini, Dek ya. Cemas kau, Dek kan? Cemas kau. Jadi kasihan aku lihat. Ini lagi cemas dia nih. Lagi cemas. Lagi makan tak sedap ini. Bandel kau, Dek. Kadang saya kasihan lihat teman-teman kita yang seperti ini. Entah apa yang mereka cari. Hanya gara-gara termotivasi sama senior-senior mereka. Hanya gara-gara mereka lihat senior mereka, wah dapat duit, dapat rumah, dapat mobil, cepat, enak. Jadinya seperti itu. Ini sebenarnya yang salah siapa? Siapa yang salah ini? Cobalah orangnya, ya, Laskar Polikardusnya, atau donatur Polikardus. Siapa yang salah? Selama akar masalahnya nggak dibereskan, akan terus bermunculan penghujat-penghujat baru. Kasihan loh anak-anak muda kita. Saya sungguh miris ya. Orang-orang seperti Vergudok, Ki Ahmad, ya, dan yang lain-lain bermunculan. Ini kan gara-gara donaturnya. Kasihan kayak Candy itu. Candy itu sudah 9 bulan diam, nggak lakukan hujatan. Hanya gara-gara dia butuh uang, ditransfer, ditawarin uang lebih banyak, jadi seperti ini. Ini yang salah siapa? Apa yang salah pemerintah juga gitu? Karena tidak bergerak cepat mengamankan gerombolan-gerombolan seperti ini. Kita miris ya. Untuk hal ini saya agak setuju dengan Papa Jahat. Ya, Papa Jahat bilang yang harus diberantas itu akarnya. Yang diberantas itu adalah donaturnya. Ini benar. Donatur penghujat-penghujat ini yang harus diberantas. Supaya orang nggak nyari uang secara instan. Dengan menghujat agama orang dapat uang instan. Ini kan gila namanya. Yang sebelumnya kalau kita tuh harus kerja, harus kreatif, ya, harus usaha. Ini dengan modal congor, asal bacot, hujat sana, hujat sini dapat duit. Siapa yang nggak tertarik? Kita lihat, Rudy Simamora. Dari supir angkot, ya, daripada jadi supir angkot capek-capek, mending menghujat. Lihatlah seperti sekarang. Udah masuk penjara pun keluar, tetap. Ya, tetap nyerempet-nyerempet. Kenapa? Uangnya cepat, teman-teman. Ya, uangnya. Motivasinya ini yang salah. Dan ini mungkin saya ingatkan juga ya, buat calon-calon penghujat yang baru, ya, review lah. Mending kalian review baik-baik. Jangan kalian mengikuti jejak yang salah ini. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan, bertobatlah. Jadi bagi teman-teman, saya infokan ya, Ki Ahmad sekarang sedang cemas, ya, sedang sangat cemas, ya, makan tak sedap, tidur tak sleeping, dan mungkin dia karena sudah dia hapus ya semua komunikasi dia, SIM card-nya dia buang. Saya nggak tahu apakah masih ada komunikasi dengan Laskar ataupun Polikardus yang lain. Tapi saya rasa dia lagi nggak percaya siapapun, lagi tidak mau komunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan dunia debat. Ya mungkin sekarang sedang ngumpet aja, ya sedang ngumpet di bawah tempat tidur, di dalam selimut, ya, karena dia ngekos ya, dia ngekos juga. Ya kita lihatlah, kasihan sebenarnya, karena kita tahu beberapa fakta tentang kehidupan dia, tetapi itu nggak boleh kita umbar. Ya itu kan ranah privasi kalau yang itu. Jadi ya kita lihat sajalah, nanti baru makin terang benderang. Ya, bagi teman-teman yang nggak sabar ya tunggulah, anggaplah ini cobaan ya. Makin nikmat nanti. Jadi sabarlah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sedikit informasi buat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin membeli baju, ya, baju diskusi, baju pendebat, jangan lupa juga kita juga ada menjual
kaos, hoodie, polo shirt, dan sebagainya, merchandise pendebat ya. Bagi teman-teman yang mau beli Al Ayyubi punya polo shirt, bumtree, kaos, ya, ini kita ada, termasuk Bang Juma tentunya, Panglima kita dalam medsos ini, ya. Jadi ada Bang Zuma juga, ada Nenek Mo Kiper, masih mau kau datang besok, salam tauhid. Jadi banyak. Bagi teman-teman silakan cek toko kita JFriends atau bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, atau yang ada di bawah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung perjuangan kita. Lebih bagus kita jualan kaos, jualan makanan, kerjakan apapun yang bisa daripada kita sok-sokan merasa bahwa kita nih YouTuber lah, konten kreator lah, tai kucing gitu ya. Kalau mau jadi konten kreator, beneran jadi konten kreator. Jangan bahas-bahas yang ginian. Ya, lebih bagus. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sekali lagi, kalau kami hanya mengcounter. Kami hanya meluruskan fitnahan Polycarpus. Dan nggak merasa kami yang pantas mewakili Islam ya. Saya nggak pernah merasa diri saya pantas, tetapi saya hanya ingin agar rakyat Indonesia tidak dibodoh-bodohi oleh Polycarpus ini. Itu aja dari saya. Makasih semuanya.